Halo anak-anakku semua, kembali lagi dengan Ibu. Di sini Bu Vita akan menjelaskan materi pelajaran IPAS. Yuk kita mulai sekarang. Untuk materi kita kali ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup dan apa perbedaannya dengan benda mati? Setelah video ini, kalian bisa menyebut ciri-ciri makhluk hidup, memberi contoh, dan melihat relevansinya di jurusan kesehatan. Apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Semua makhluk hidup bisa bernafas? Ya, tentu. Bernafas adalah proses mengambil oksigen dari lingkungan kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Bersyukurlah kita bisa menghirup oksigen secara gratis. Betul bukan? 2. Bergerak. Lihatlah siput itu bergerak. Siput tersebut bergerak dengan sangat lambat sekali. Siput menggunakan kaki dan lendir mereka untuk bergerak maju. Mereka meluncur di atas permukaan dengan mengeluarkan lendir saat menggerakkan kaki mereka. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau pihak manapun. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tentu saja. Tumbuhan juga bergerak pastinya. Contohnya putri malu. Dia akan bergerak menutup dedaunan jika terkena rangsangan tangan manusia. 3. Peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup mampu bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi timbul karena adanya rangsangan dari lingkungan. Rangsangan bisa berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lainnya. 4. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan itu apa? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Proses perkembangannya hanya dapat diukur secara kualitatif. Mari kita lihat pertumbuhan manusia. Pada manusia, pertumbuhan dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Sementara itu perkembangannya jika laki-laki ditandai dengan tumbuhnya kumis, berubahnya suara, tumbuhnya jakun, dan sebagainya. Kalau di perempuan yaitu mulai berubahnya bentuk tubuh dan juga mulai berfungsinya alat reproduksi. Kupu-kupu tidak serta-merta langsung cantik menjadi kupu-kupu. Tetapi dia ada prosesnya, berawal dari telur, berubah menjadi ulat, dan kepompong, kemudian baru menjadi kupu-kupu. Proses ini disebut dengan metamorfosis. Untuk pertumbuhan pada tumbuhan, sebagai contoh yaitu pertumbuhan kecambah sebagai berikut ini. 5. Berkembang biak. Ketika makhluk hidup melakukan reproduksi atau berkembang biak, artinya adalah mereka membuat makhluk hidup baru. Tidak semua makhluk hidup melakukan reproduksi dengan membutuhkan pasangan atau reproduksi seksual. Bagi mikroorganisme kecil seperti protozoa, jamur, maupun bakteri melakukan reproduksi aseksual, yaitu melakukan reproduksi tanpa pasangan. Beberapa cara hewan dalam melakukan perkembangbiakan adalah sebagai berikut: ovipar, yaitu bertelur, biasa terjadi pada ayam. Kemudian vivipar, yaitu dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya yaitu kambing dan sapi. Yang ketiga ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. 6. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi makan dan air. Ciri makhluk hidup membutuhkan nutrisi ditandai dengan kebutuhan akan makanan dan air sebagai sumber energi dan bahan baku pembangun tubuh, serta kemampuan mengolah dan memproses nutrisi tersebut menjadi zat-zat yang mendukung aktivitas, pertumbuhan, dan penggantian sel-sel yang rusak. Tumbuhan membutuhkan nutrisi untuk energi dan membangun tubuh melalui proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah proses di mana tumbuhan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan, glukosa, dan oksigen. Proses ini terjadi di dalam kloroplas tumbuhan dan terbagi menjadi dua tahap utama, reaksi terang,
yang terjadi di membran tilakoid dan mengubah energi cahaya menjadi ATP dan NADPH serta melepaskan oksigen, dan reaksi gelap, siklus Kelvin, yang terjadi di stroma dan menggunakan ATP serta NADPH untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. 7. Mengeluarkan zat sisa. Ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa adalah proses ekskresi, yaitu mekanisme alami untuk membuang limbah, metabolisme, dan zat yang tidak dibutuhkan tubuh agar tidak menjadi racun dan menjaga keseimbangan atau homeostasis. Contoh zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh manusia ini meliputi keringat yang dikeluarkan dari kulit, urin yang dikeluarkan dari ginjal, dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh paru-paru. 8. Yaitu makhluk hidup dapat beradaptasi. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mampu beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup dan menjaga keseimbangan. Adaptasi dapat berupa perubahan morfologi, bentuk tubuh, fisiologi, fungsi organ, atau tingkah laku. Contoh adaptasi morfologi atau bentuk tubuh adalah burung mempunyai paruh berbeda-beda, sesuai dengan jenis makanan yang mereka makan. Sama seperti anjing kutub memiliki bulu tebal untuk menahan dingin, atau ikan memiliki tubuh ramping seperti torpedo untuk bergerak lincah di air. Berikut contoh dari adaptasi fisiologi. Manusia menghitam kulitnya di tempat panas untuk melindungi diri dari radiasi matahari, atau unta menyimpan lemak di punuk untuk dijadikan energi saat tidak ada makanan. Selanjutnya adalah contoh adaptasi tingkah laku. Cicak melakukan autotomi atau memutuskan ekor untuk menghindari musuh, atau rayap memakan kayu untuk bertahan hidup. Memahami makhluk hidup membantu kita dalam higiene, pengendalian infeksi, dan perawatan pasien. Cukup sekian materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kalian pelajari. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.